Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, ananda kita, teman kalian baru selesai menghafal alfaznya Quran. Semoga semua kita, khususnya kalian yang sedang membaca dan menghafal Al-Quran, dimudahkan oleh Allah menyelesaikannya. Selesai kita menghafal 30 juz lafaz-lafaz Quran itu bukan berarti sudah selesai. Di samping punya kewajiban menjaga hafalan itu, dan ini bukan saya tanggung jawab dia, tanggung jawab orang tuanya juga, tanggung jawab kita juga merawat hafalan anak-anak ini. Maka masyarakat kita mengajarkan setiap hari 3 juz tor. Jadi Pak Haris dengan ibundanya mengontrol ini. Kalau pulang ke rumah 3 juz harus tor kepada setiap hari yang habis 3 juz. Juga yang kedua, tarawih dia harus perdengarkan 30 juz lagi. Setiap tahun perdengarkan 30 juz. Insyaallah hafalan itu akan terjaga seperti Quran di depan mata. Ini yang pertama. Jadi tahapan pertama ilmu itu mendengar. Tahapan yang kedua memahami. Tahapan pertama mendengar. Kemudian tahapan yang kedua mencatat. Tahapan ketiga memahami. Tahapan keempat mengamalkan. Tahapan yang kelima memahamkan orang, mendakwahkannya. Ini ilmu ini harus kita ikuti nih. Bukan nggak cukup mendengar saja. Dan di belakang kita lautan umat menunggu. Keluarga kita, famili kita menunggu. Nah, di dalam mengamalkan Al-Quran itu diperlukan keyakinan. Sebanyak mana keyakinan kita, sebanyak itu juga kita mampu mengamalkan Quran. Kalau yakin kita lemah, masuk cinta dunia, susah kita mau amalkan Quran. Yang ketiga, mendakwahkan Quran ini ke ujung dunia. Tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan Quran ke ujung dunia kalau yakin kita tidak kepada Allah? Semalam kita bincang-bincang sama salah satu wali santri, takaza agama. Siapa yang siap diri dan harta, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang siap diri, angkat tangan. Mana ada taskilan siap diri? Bi amwalikum wa anfusikum. Ini alumni pesantren, alumni Pakistan tidak sambut takaza. Kenapa? Karena duit tidak ada. Duit tidak ada, ayat kan ada, wasta'inu bisabri wassalah. Bagaimana ayat itu? Tidak duit, ada sholat. Kalau ada sholat, insya Allah duit datang. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan. Bersedia insya Allah. Ini dona bertanya, harus banyak menangis juga untuk minta itu. Nangis minta itu. Ini 2 hari ini, Bapak Haris sekeluarga mau pulang besok lusa. Ini bekal ini. Setelah anak kita hafiz Quran atau saat kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, apa tuntutan Al-Quran itu untuk kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wali qari wali hafid yatakhallaq bimahasini syayb bimahasini sayyam ar-radiyah mukmila.
Bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, hendaknya dia memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak-akhlak yang terpuji yang perlu dimiliki oleh para qari dan hafiz Quran, yang pertama adalah az-zahadah fid dunya. Zuhud dari dunia ini. Jadi kalau kita minta duit karena kita sudah jadi imam tarawih atau di tazkir, Hafiz, siap tidak jadi imam tarawih nanti tahun depan ini, 5 bulan ke depan ini? Iya, berapa kasih saya ya? Berapa juta ya? Itu nggak boleh itu, nggak boleh. Minta tarif kayak bisnis saja. Ibadah ini, tarawih kan ibadah. Dikasih alhamdulillah itu kebaikan pengurus masjid, tidak dikasih tidak masalah karena saya dapat pahala. Fala tu'ajjil lahu sawaban fa inna lahu sawaban. Jangan kamu tergesa-gesa untuk mendapatkan ganjaran Quran itu di dunia karena dia memiliki ganjaran yang besar. Jadi sifat yang pertama az-zahadah fid dunya. Wa tarkul mubalah biha wa bi ahliha. Zuhud dari dunia dan meninggalkan bersenda gurau bergaul dengan ahli-ahli dunia. Jadi kalau kita udah banyak bergaul dengan ahli dunia, sebagaimana dia sudah tertipu dengan dunia, menjadikan dunia maksud hidupnya, kita juga kena nanti. Akhirnya sifat-sifat jadi hafiz yang sesungguhnya dalam hadis-hadis Nabi yang diterangkan tidak kena sama kita. Secara khusus zuhud daripada dunia, secara umum zuhud dari dunia. Kemudian lebih khusus lagi dinasihati wa tarkul mubala biha wa bi ahliha. Wa tarkul mubala biha wa bi ahliha artinya adamut ta'alluq biha wa bi ahliha. Jangan kita bersahabat, jangan kita ada hubungan yang khusus dengan ahli-ahli dunia. Ini yang pertama. Wa kadza as-sakha wal juh. Thumma makarimal akhlaq, thumma talaqatan la khaila. Yang kedua, yang perlu dimiliki sifat oleh para qari dan hafiz Quran, as-sakha wal juh, dermawan. Ini Baris. Didik anak kita ini, kalau dia sudah jadi qari atau hafiz Quran, didik dia punya sifat dermawan. Kalau tidak dia hanya mikir ngambil duit aja dari makhluk, bukan ngasih makhluk. Quran mendidik kita ngasih orang, bukan ambil dari orang, ambil dari Allah. Kasih orang. Didik anak kita dermawan. Bagi qari, bagi santri, bagi ustadz, bagi hafiz, bagi dai, hendaknya berupaya untuk memiliki sifat makarimul akhlak. Memiliki makarimul akhlak. Apa? Makarimul akhlak. Apa itu makarimul akhlak? Katawakkul ala Allah. Akhlak yang mulia. Satu, tawakal ala Allah. Apa yang pertama? Tawakal ala Allah. Itu sifat apa namanya? Makarimul akhlak. Ditanya jawab, jangan diam. Sifat apa namanya? Makarimul akhlak. Kalau punya itu, sifat itu gak gampang punya itu, harus bekerja keras, nangis-nangis minta sama Allah. Tawakal sama Allah. Itu tadi. Ada takazah, musdah di Merauke. Uang cuma sedikit. Bagaimana caranya? Berangkat dengan uang sedikit. Sisanya serahkan sama Allah. Jangan ngadu sama makhluk, ngadu sama Allah. Hasilkan min haitsu la yahtasib, rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Harus dilatih itu sifat tawakal itu. Fi jami'i umur, dalam semua urusan tawakal sama Allah.
Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Allah beserta dengan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Wa husnuzan bihi, sangka baik sama Allah. Kita mau ke Merauke nih, Musda. Misalnya contoh. Gimana uang saya sedikit? Sangka baik sama Allah. Allah kalau kita ngadu sama Allah, Allah kasih kita. Lapor sama Allah, Allah beri kita. Sangka baik. Masa Allah nggak bisa kasih kita? Allah kuasa nggak berangkatkan kita dengan uang yang sedikit? Ada jawab kuasa apa tidak? Kuasa. Sangka baik sama Allah. Oh masalah nih, Allah ma'ana. Tidak ada masalah, Allah sama kita. Allah maha kuasa. Jadi tawakal pada Allah. Yang kedua apa? Husnuzan billah. Yang kedua apa? Husnuzan. Ini semua sifat apa namanya? Makarimul akhlak. Yang ketiga, al-khauf, takut sama Allah. Ini dalam Al-Quran ini banyak sifat-sifat ini. Aidin. Bukan berarti kita hafal saja itu ayat tentang takut sama Allah. Tapi bagaimana itu ada pada diri kita? Perlu latihan. Yang keempat, ridho. Ridho billah. Ridho biqada'illah. Ridho dengan ketetapan Allah. Jadi kita kalau ridho itu nggak ngeluh. Orang yang ngeluh-ngeluh itu nggak ridho. Gimana kamu kan? Aduh. Gimana keadaan kamu? Mama yo. Ridho bil qada, apapun ketetapan Allah kita ridho. Ya? Apa yang pertama tadi? Tawakal Allah. Yang kedua, husnuzan billah, sangka baik sama Allah. Yang ketiga, khauf minallah, takut sama Allah. Yang keempat, ridho bil qada'illah, ridho dengan ketetapan Allah. Yang kelima, al-insaf fil muamalah, adil dalam muamalah, benar dalam muamalah, tegakkan yang hak dalam muamalah. Ya tak? Pinjam duit orang dikembaliin, waktu ditagih segera bersyukur, diingatkan, ditagih, kembalikan. Di masyarakat banyak orang pinjam sama orang, orangnya nagih dimarahi, yang nagih itu dimarahi. Coba lihat, ini nggak punya sifat, bahkan dikejar dengan parang. Jangan sampai seperti itu. Maka penting punya sifat al-insaf fil muamalah, bersikap adil dalam muamalah, tegakkan yang hak dalam muamalah. Warifqi fil mujadalah, warif fil mujadalah, lembut dalam perdebatan. Jadi jangan sampai berdebat kita nggak memperhatikan akhlak, caci maki orang yang kita debati, kita fitnah dia, ya tak? Mau berkelahi sama orang yang bertentangan dengan kita, itu berarti nggak punya sifat makarimul akhlak. Jadi rifq fil mujadalah, berdebat, ada pertengkaran tapi tetap menjaga kelembutan. Itu. Ada perbedaan, ada pertengkaran tapi tetap menjaga kelembutan. Arif fil mujadalah, kelembutan dalam perkelahian, pertempuran. Wal adl fil ahkam, dalam menentukan satu perkara adil, bukan keluarganya, orang dekat sama dia ditolong, yang jauh dari dia disingkirkan. Sifat apa? Al adlu fil ahkam. Sifat apa? Al adl fil ahkam, adil dalam memberikan hukum. Seorang alim mengatakan as-sabru tahmil makarih. Kesabaran itu akan bisa membawa orang itu menahan kesusahan. Jadi kalau kita nggak punya sifat sabar, maka kesusahan yang datang itu nggak mampu kita lewati. Akhirnya frustasi, kecewa, seperti itu. Jadi dalam ketaatan kepada Allah perlu kesabaran itu. Karena ada perkara-perkara dalam ketaatan itu melawan nafsu kita, menahan lapar, menahan haus, dan sebagainya.
Jadi ini semua masuk dalam sifat al-hilmu. Jadi al-hilmu itu dikatakan orang yang tidak tergesa-gesa, orang yang cermat dalam setiap urusan, dadanya lapang, orang yang punya sifat sabar, itu semua masuk dalam sifat al-hilmu. Indah sekali sifat ini. Indah sekali. Jadi kalau hafiz Quran, jadi imam, tapi orangnya suka tergesa-gesa, orangnya enggak sabar, dadanya tidak lapang, enggak memaafkan. Pokoknya saya tidak maafkan kamu, sampai hari kiamat saya tuntut kamu. Ada bahasa-bahasa begitu. Wa mulazamatul sakinah wal wara wa khushu'ihi wa tawadu'i mutakammila. Selanjutnya sifat yang perlu dimiliki oleh para qari Quran dan hafiz Quran yaitu mulazamatuhu lis-sakinah, yaitu bagaimana seorang qari atau hafiz Quran menjaga ketenangan dirinya, tenang pembawaannya. Sakinah, tumakninah. Beda itu dengan orang yang bukan hafiz Quran. Jadi kata Imam Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, Quran itu seseorang akan diangkat derajatnya di akhirat, ya kan? Itu berdasarkan sejauh mana dia mengamalkan Quran. Kalau dia hafiz tapi dia tidak amalkan Quran, bisa menjadi wabal bagi dia nanti di akhirat itu. Jadi semua kita yang sedang membaca Quran hari-hari, terus jadi hafiz Quran, jadi alim Quran, hendaknya kita perhatikan perkara ini. Sallallahu ala khairil haqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.